sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews sore yang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya Fandi Asip. Kita awali iNews sore hari ini dengan informasi pengemudi mobil berusaha kabur saat akan diperiksa oleh petugas suku dinas perhubungan DKI Jakarta. Dan tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek 2 kurir sabu di perumahan Bintaro Jaya, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Pengemudi mobil yang berusaha kabur ini panik saat akan diperiksa surat kendaraannya oleh petugas suku dinas perhubungan DKI Jakarta. Petugas memeriksa mobil karena parkir sembarangan di Jalan Srikaya Gondang Dia, Jakarta Pusat. Pengemudi yang berprofesi sebagai taksi online mengaku berusaha kabur karena tidak punya uang untuk membayar denda derek. Lagi apa tadi, Pak? Lagi ngetem, nunggu penumpang. Terus? Ya diderek, ya udahlah. Gimana nih Pak dengan aksi penderekan ini, gimana nih Pak? Bapak Ya, merasa tapi kecewa? sekarang kan ya kecewa lah. Tapi ini kan lagi COVID kayak gini, kita cari makan susah. Ya udahlah, udah kayak gini mau diapain ini? Karena parkir sembarangan sehingga diderek paksa, pemilik kendaraan didenda Rp500.000 per hari dan harus mengambil mobilnya di kantor Dishub. Jika tidak segera membayar denda dan mengambil mobilnya, maka denda terakumulasi tiap harinya. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Tim khusus Satuan Reserse Narkoba Polres Jakarta Barat menggerebek 2 kurir sabu di perumahan Bintaro Jaya, Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Banten. Saat mobil digeledah, ditemukan 18 paket sabu masing-masing seberat 1 kg yang disimpan dalam 3 kantong plastik hitam dan diletakkan di kursi belakang. 13, 14, 15, 16, 17, 18 ya. Barangnya ada 18 paket ini ya. 18 paket besar ya. Kami sudah mengamankan 2 orang pelaku tindak pidana narkotika dan bersama-sama dengan yang bersangkutan kami amankan ada 18 paket besar yang isinya sabu-sabu. Jadi anggota kami sudah melakukan pengembangan dalam sebulan terakhir ini untuk mengungkap jaringan ini. Ini kuncinya ya. Kau punya berapa kamar? Satu. Kedua kurir ini kemudian digelandang ke kamar kos mereka di Jalan Raya Jompang, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Dalam kamar pelaku, polisi tidak mendapati barang bukti narkoba, namun menemukan buku yang berisi catatan transaksi narkoba. Ini catatan apa nih? 2 tambah 2, 120 catatan ini. Ketemu nih, guru saya ketemu nih. Kedua pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Tangerang Selatan, Banten, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pilot yang ditangkap polisi mengaku menggunakan sabu untuk konsentrasi saat bekerja. Ketiga pilot yang masih aktif bekerja di maskapai plat merah dan swasta itu dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. IP, DS, dan DC. 3 pilot yang masih aktif ini ditangkap Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan karena memiliki dan mengkonsumsi narkoba jenis sabu. 2 pilot berasal dari maskapai plat merah dan 1 pilot dari maskapai swasta. Ketiga pilot ini ditangkap setelah polisi meringkus bandar sabu berinisial S. Mereka mengaku mengonsumsi barang haram ini untuk konsentrasi saat bekerja. Masih kita dalami, tetapi yang bersangkutan sementara alasannya untuk konsentrasi. Tetapi waktu kita tanya apakah yang bersangkutan memakai sebelum melakukan penerbangan atau setelah, beliau masih mengelak, bilangnya setelah melakukan penerbangan. Tapi masih kita dalami lagi apakah memang mereka ini menggunakan pada saat-saat apa saja. Nanti kita masih dalami. Selain menangkap 3 pilot dan 1 bandar narkoba, polisi juga menyita barang bukti 4 gram sabu. Ketiga pilot dijerat pasal berlapis tentang narkotika dengan hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta dan Helmi Sejambati, iNews melaporkan. Pemirsa, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menggelar olah TKP di lokasi penemuan jenazah karyawan Metro TV.
Untuk memaksimalkan proses olah tempat kejadian perkara, 2 anjing pelacak diturunkan. Dua anjing pelacak dikerahkan untuk memaksimalkan proses olah tempat kejadian perkara di lokasi penemuan jenazah editor Metro TV, Yodi Prabowo. Anjing pelacak dikerahkan untuk membantu penyidik dalam mencari jejak pelaku dan barang bukti tambahan yang mungkin tertinggal di sekitar lokasi. Selain membawa anjing pelacak, penyidik juga membawa 2 alat bukti, yaitu baju korban dan pisau yang ditemukan di lokasi. Kami mengambil sampel dari 2 barang bukti, ya. Yang pertama dari alat diduga yang digunakan oleh pelaku, yaitu adalah pisau. Kemudian baju korban, ya. Jadi nanti hasilnya seperti apa? Nanti kita informasikan lebih lanjut, ya. Untuk detailnya seperti itu. Jenazah Yodi Prabowo yang ditemukan tewas mengenaskan kemarin dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandra Tek Rempoa, Tangerang Selatan pada siang tadi. Prosesi pemakaman diwarnai isak tangis keluarga, teman, sahabat hingga para peziarah yang hadir. Usai disembayangkan dan disolatkan, jenazah Yodi Prabowo dimakamkan di tempat pemakaman umum Sandra Tek Rempoa, Kota Tangerang Selatan. Ibunda Yodi tak kuasa menahan tangis saat melihat jenazah putra kesayangannya dimasukkan ke liang lahat. Selain dihadiri keluarga, saudara dan tetangga, rekan-rekan korban pun ikut mengantarkan dan mendoakan kepergian Yodi. Ya, sudah. Ya. Yodi Prabowo, karyawan Metro TV yang hilang 3 hari, ditemukan tewas di pinggir tol Jor, Ulu Jami, Pesanggerahan, Jakarta. Diduga korban tewas dibunuh karena ada pisau di sekitar jasadnya. Jenazah Yodi Prabowo yang berprofesi sebagai editor Metro TV ditemukan warga di pinggir tol Jor dengan kondisi tengkurap dan masih menggunakan seragam serta helm. Menurut saksi mata, sebelumnya warga juga melihat motor korban di sekitar lokasi sejak beberapa hari lalu. Kami keliling, ada motor diparkir, sedang terparkir dengan posisi kunci tergantung. Kita berupaya mencari ini siapa yang punya. Sampaikan ke warga, kita kebetulan di grup warga itu kan ada, kita WA ke grup warga, tidak ada warga yang mengetahui. Korban terakhir masuk kerja pada hari Selasa lalu, sejak saat itu korban hilang. Pihak Metro TV meminta polisi usut tuntas kasus yang menimpa karyawan mereka. Dan saya meminta dalam situasi ini, atas nama Metro TV, saya meminta kepada pihak kepolisian untuk sesegera mungkin menuntaskan terungkapnya kasus ini, agar kita semua bisa lebih tenang, untuk pada akhirnya bisa mendapatkan keadilan. Sementara itu, dari hasil olah TKP sementara dugaan kuat jenazah editor Metro TV merupakan korban pembunuhan. Yang kami temukan di TKP, karena yang bersangkutan adalah selaku editor, yang kami temukan adalah 1 set baju lengkap, kemudian handphone korban, kemudian juga ditemukan ada luka-luka dari korban. Kemudian juga ditemukan 1 bilah pisau. Ya, nanti kita akan cross-check, kita konfirmasi, kemudian kita sinkronkan dengan barang bukti yang ditemukan di lapangan. Jenazah dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk diotopsi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. 28 warga yang berada di sekitar kompleks Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat menjalani swab tes di Balai Kota Bandung hari ini. Tes dilakukan guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Dari ratusan warga yang akan mengikuti swab tes di Balai Kota Bandung ini, 28 diantaranya merupakan warga yang berada di sekitar kompleks Sekolah Calon Perwira Angkatan Darat di Kelurahan Hegar Manah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung.
Menurut Wali Kota Bandung, Odet M. Daniel, ada 49 warga Hegar Manah yang bersedia dilakukan swab tes. 28 warga dilakukan tes pada hari ini, sementara 21 lainnya akan menjalani swab tes hari Senin mendatang. Odet juga mengapresiasi warga sekitar Secapa AD yang bersedia mengikuti swab tes untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Kita terus berjalan, dari petugas itu berjalan terus. Siapa yang sudah bersedia, ya kita ambil, ya kita periksa. Kan kita juga nggak bisa maksa-maksa mereka ya, saya kira seperti itu. Ya, kalau mereka misalnya hak asasi mereka tidak mau, ya susah gitu kan, seperti itu. Gitu. Tapi terus kita upayakan membujuk mereka, ya, bagaimana secara